Kalau kita ngelihat orang-orang yang pamer-pamer harta, flexing-flexing dan sebagainya, terus kita ngerasa benci dengan hal itu, hati-hati. Open mind and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Apa sih yang kalian rasain kalau kalian lagi ngeliatin video-video flexing, video-video pamer harta? Yang kalian rasain apa? Jengkel kah? Slow aja kah? Atau apa? Nah, ternyata di sini saya menemukan satu, bisa dibilang fakta, bisa dibilang dugaan, yaitu ternyata nasib kita ke depannya itu juga ditentukan dari respon-respon kita menerima hal seperti itu. Nah, responmu apa? Penjelasannya gimana? Kayak gini. Jadi bagi saya, apapun yang terjadi di dunia ini itu tuh nggak berarti, nggak ada maknanya sampai kita memberi itu makna. Nah, memberi makna itu adalah respon itu tadi. Berarti kalau nggak ada maknanya, berarti semua kejadian tuh aslinya nol. Setelah kita beri makna, dia jadi bisa negatif, bisa jadi positif untuk diri kalian, untuk diri kamu. Jadi bukan untuk siapa-siapa sebenarnya. Respon itu kita pilih untuk kita sendiri sebenarnya. Contoh ya, kalau kita ngelihat orang-orang yang pamer-pamer harta, flexing-flexing dan sebagainya, terus kita ngerasa benci dengan hal itu, hati-hati. Kenapa? Khawatirnya kebablasan. Boleh kalau kalian bisa memfilter itu, membenci tindakan seperti itu misal ya. Walaupun kalau saya sih memilih untuk tidak membenci itu, tapi ya slow aja gitu. Kalau membenci hal itu, kalian soalnya pada kehidupan sehari-hari, akhirnya nanti takutnya lama-lama kalian membenci apa itu kaya atau membenci orang kaya. Kalau kalian dalam bawah sadar sudah punya kebencian terhadap orang kaya gara-gara sering melihat TikTok banyak orang pamer duit, buang-buang duit dan sebagainya, kalian merasa enek, benci dan sebagainya. Nah, nanti bawah sadar kalian akan menuntun kalian kepada tindakan-tindakan yang membuat kalian susah kaya. Kenapa? Karena kalian tuh benci orang kaya. Karena kalian benci orang kaya, kalian juga berusaha untuk tidak kaya. Nah, itu berbahaya. Kalau ternyata secara sadar kalian tuh pengen banget menjadi seorang kaya. So, apa sih yang seharusnya dirasain? Ya, sesuai keinginan kalian. Kalau kalian pengen sebenarnya suatu saat aku juga harus kaya, tapi aku nggak mau kayak begitu. Ya udah, slow aja kita lihat itu, wih, lumayan juga mobilnya, wih, bagus juga mobilnya. Bismillah, nanti kalau Allah berkehendak, aku pasti juga punya. Bismillah, atau biasa-biasa aja. Oh, scroll, bisa kan? Bisa juga. Nah, so, teman-teman harus memilih dan memilah perasaan apa yang seharusnya muncul. Memang ini nggak gampang, karena biasanya perasaan itu muncul tiba-tiba. Sekejap mata, kita belum sempat memfilter, dia udah keluar. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa, kita jadi bisa kok mengatur perasaan itu, mengatur suasana hati. Karena kalau saya sering bilang ke teman-teman, ke tim saya selalu bilang, ingat, suasana hatimu dalam bekerja, suasana hatimu dalam mendapatkan sesuatu, bahkan masalah sekalipun, yang menentukan hasilnya apa, yang menentukan nasibnya bagaimana. Jadi aku bilang suasana hatimu lebih penting daripada skillmu, daripada pengetahuanmu bahkan. Karena orang yang berpengetahuan, kalau suasana hatinya nggak kekontrol, lama-lama dia juga akan melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena suasana hatinya salah. Kalau suasana hatinya salah, maka dia akan tergiring untuk melakukan hal-hal yang salah. Meskipun dia punya skillnya, meskipun dia punya knowledge-nya, pengetahuannya, tapi karena emosi misal, dia akhirnya gegabah dan memutuskan pilihan yang salah, memutuskan tindakan yang salah. Rasul pun pernah bilang, aku nggak hafal sama redaksinya, tetapi intinya adalah jangan pernah ambil keputusan di saat engkau marah, kayak gitu.
Itu kenapa? Karena keputusan saat kita marah itu jarang benernya, banyak salahnya. Kalau kita tindakan-tindakan kita berdasarkan emosi yang salah tadi, akhirnya kan tindakannya salah, nasibnya salah. So teman-teman, apapun yang kalian lihat di sosial media, tolong jangan terlalu terpengaruh sama itu. Karena suasana hatimu adalah pilihanmu sendiri, jadi pilih suasana hati yang baik-baik saja, yang memberdayakan, yang membuat teman-teman bisa mengambil keputusan dengan benar sehingga nasibnya benar. Sehingga teman-teman jadi kaya beneran seperti dia, kayanya, hartanya, tetapi mungkin tindakannya nggak perlu teman-teman ikuti kalau teman-teman ngerasa itu tindakan yang tidak sepantasnya. Atau bisa juga ada yang merasa tertantang, ada yang seperti itu juga. Lihat aja aku juga bisa. Boleh sih. Tetapi kalau saya ditanya, Mas Wido memilih apa? Saya memilih slow aja, relax, tetapi punya intensi untuk seperti itu secara material ya. Karena kan dia memainin materi. Ya jadi saya pilih aja. Saya akan bisa. Aku bisa juga kok. Allah bersamaku kok. Pasti bisa ngeraih cita-cita tersebut. Pasti bisa membuatku mencapai hal itu. Jadi tinggal minta aja sama Allah. Bismillah, insya Allah bisa. Kalau udah seperti itu, insya Allah Bismillah, perlahan tapi pasti, soal waktu aja. Saya yakin saya bisa mencapai hal tersebut. Dan selama ini saya sudah banyak membuktikannya, meskipun mungkin belum seperti yang saya mau, tetapi apa yang saya mau itu benar-benar terasa saya dekati. Bukan seperti sebelumnya saat saya nggak bisa ngontrol emosi, saya nggak bisa ngontrol suasana hati, sehingga saya di situ-situ aja dan ngerasa stuck. Bahkan hidup tuh semakin terpuruk rasanya. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.